اهدنا الصراط المستقيم Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bantuan itu. Wah, kita merintangan iki mah. Bantuan itu mah. Zoom ngadat. Oh iya batu nih mah. Oh yang sekarang ini. Iki gara-gara paro hali. Urteke jadi ini gue nih gue ngadat. Malah di grogi mang. Kalau teke ke grogi. Mari kita meneruskan kajian surah Maryam Ayat ke ayat berapa? Rabbus samawati wal ardi. Nah, kemarin Kenapa? Kalau 65 ada dua praktek yang mengubah orang menjadi sangat jahat. Padahal mungkin sudah dianugerahi Allah potensi hidayah. Mungkin dia anak Nabi, keponakan Nabi, tetangga Nabi, yang pasti diberi Nabi oleh Allah. Tapi peluang itu tersia-siakan. Nah, itulah kemaha besaran Allah. Ternyata hukum sebab akibat itu tidak bisa dipukul rata. Anak kiai, anaknya jadi ahli ibadah. Lingkungan santri, maka masyarakatnya ahli ibadah. Belum tentu. Ya, hukum-hukum sebab akibat itu belum tentu lancar. Nah, ada dua perilaku yang sangat berbahaya, bisa mengubah potensi tadi menjadi orang jahat, sangat jahat. Yang pertama adalah merusak hubungan dengan Allah dengan cara melalaikan sholat. Nah, kemarin sudah kita kaji dalam kata melalaikan sholat bisa dua kemungkinan. Yang pertama yursalat, berarti meninggalkan sholat. Yang kedua tidak menyempurnakan rukun syarat termasuk hikmatut tasrih. Gali ke syarat masih tukang nyolongnya. Walaupun dalam kasus-kasus seperti itu saya kalau ditanya, Ustadz, saya mah belum paham sholat tapi masih kasar misalnya ke orang, asal ya. Sholatnya bagus tapi ke istri kasar, apalagi ke orang. Kadang saya jawabannya begini, Pak Dirusdi, masih untung salat. Mungkin kalau nggak salah lebih kasar lagi. Waduh, daripada orang salah. Kan bukan gitu. Kan sama dengan pertanyaan,
Kita mah tegeran tukang Iya. video peci miring. Tukang hias. Tukang hias. Udune mau sebelumnya mulai. Mau sebelum. Yang saya ingat kadang kursi kurang lurus. Tukar terus mah. Iya, bajaman paling banyak pahalanya monopoli. Amin. Kan mestinya tukang rias kuning Yati Enda. Yang ngamati peci saya lurus enggak Pak Farid. Jurusnya tugasnya aku. Kok nanya. Oh ya, dinamika forum. Ada yang bertanya, Ustaz, itu kepala daerah Senin Kemisnya bagus, tapi kenapa korupsi? Maka selalu saya jawab, untuk Senin Kemis. Lah menurut Senin Kemis nyakin korupsi ini. Kadang saya jawab begitu. Tapi itu jawaban Abu Nawas kan. Karena jawaban yang benar adalah itu masuk kategori ados sholat, melalaikan sholat, yang menyebabkan sholat tidak punya benefit, keuntungan, padahal keuntungan lanjut. Saya tadi malam dapat pengetahuan baru, ada output, ada outcome, ada benefit captive. Output sholat dinyatakan sah tidak sah, outcome sholat dinyatakan makbul tidak makbul, sehingga ada pahala tidak dapat pahala. Benefit captive-nya ini yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholatnya tidak terlalaikan, maka mustahil ane laki nabok rabi atau rabi nabok laki. Sekarang dunia terbalik, yang lebih banyak tuh suami dianiaya, sehingga kalau ada suami dianiaya istri itu udah viral. Yang viral itu kalau suami nganiaya istri, viral, karena sudah tidak lazim. Saya ini sebagai ustadz yang paling banyak mengeluh merasa mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga para suami yang curhat ke saya. Karena laki-laki curhat. Sebagai ustadz jamaah datang, itu para suami curhat, Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Istri saya begini, kekerasan verbal, sampai masalah cara bikin kopi, terlalu keras gudegnya. Nah itu kembali ke adong sholat. Jadi adong sholat, melalaikan sholat, menemukan dua artinya. Satu, meninggalkan sholat, berarti orang salat. Yang kedua, galita salat tapi tidak tegak sholatnya. Nah, apapun pengertian adong sholat adalah perbuatan nekat karena merusak hubungan kita dengan Allah. Jadi satu-satunya yang bisa terlihat dari kegiatan motorik kita punya hubungan dengan Allah itu sholat. Maka sholat itu yang tahu nikmatnya dirinya, ya, yang tahu nikmatnya, yang butuh hubungan dengan Allah dikasih sholat. Nah sholatnya lalai, maka hubungan dengan Allah rusak. Kalau hubungan dengan Allah rusak, pasti hubungan dengan makhluk Allah lebih parah, pasti lebih parah. Itu yang pertama kemarin. Yang kedua apa itu? Selain melalaikan sholat, dua, perilaku yang membuat manusia jahat dan sangat jahat. Apa kemarin? Ustaz, Nun, sebelum disambung saya ngomong lagi Ustaz.
Baru mulai aja Ustaz ngasih ceramah kok jantung saya jegdak cemas saya Ustaz. Gede began. Saya ini sejak umur 82 tahun ini sangat cepat tersinggung, pemarah betul sama istri. Nah dulu saya rada bingung nih. Semenjak umur 80 tahun dulu apa sekarang? Bukan sekarang aja, sudah berlalu. Oh ya terus. Cepat tersinggung Ustaz. Jadi saya ini mungkin banyak dosa nih Ustaz. Nah, saya minta obatnya Ustaz. Obatnya ini bagaimana saya jangan cepat tersinggung sama istri. Nih, terus terang. Iya, jantung saya itu sakit Ustaz. Jadi minta diobati Ustaz. Apa obatnya Ustaz? Tersinggung sama istri. Iya Ustaz. Berarti bersyukurlah punya istri yang dapat tugas dari Allah membuka pintu pahala. Masya Allah. Hanya istri yang berani membuat Haji Rusdi tersinggung. Masya Allah. Kebayang tidak kalau Allah tidak melindungi Haji Rusdi, maka ada yang merebut tugas itu dari istri, tetangga, anak, putu. Karena orang lain tidak tahu ukuran menyinggung perasaan Pak Haji Rusdi. Istri mah tahu, sebelum mati nggak akan berhenti menyinggung, mati marah. Jadi ada hikmahnya. Bukan hikmahnya, itu kan tanda kasih sayang Allah. Sehingga Haji Rusdi hanya punya satu orang yang dapat tugas khusus dari Allah, istri. Masya Allah, besar pahalanya istri saya Pak Ustaznya kalau gitu. Bukan gitu. Pak Haji Rusdi yang dibuka pintunya lewat istri, pintu pahala. Banyak terima kasih saya. Iya. Terima kasih. Lanjut. Ibu Eha maksudnya. Pak Haji Rusdi nuhun Ibu Eha. Lah sing mekene bunjul. Nanti kalau sampai rumah di maka di warteg. Yang kedua, ittaba'as syahwat. Jatuh bangun saking pengennya mengikuti hawa nafsu. Wong edan emang. Hawa nafsu diikuti pakai jatuh bangun. Nah, mengikuti hawa nafsu itu menyebabkan prinsip-prinsip kemanusiaan runtuh. Kalau melalaikan sholat menyebabkan prinsip-prinsip ketuhanan runtuh. Itu dua ya, dua yang menyebabkan orang tercabut dari lingkungan sehat. Nah, kita berlanjut ke ayat Ana 60, ana 65. Kemarin 64. Kemarin itu 64 Ustaz. Nah saya lupa, merojah satu lagi. Nah maka orang yang berusaha menghindari dua perkara tadi, satu menjaga sholat, dua mengontrol hawa nafsunya, maka kemarin apa istilahnya, akan jadi pewaris surga. Kemarin dicontohkan pewaris ada daftar ahli waris. Jangan sampai dicoret dari daftar ahli waris. Dua perkara. Kenapa orang dicoret dari daftar ahli waris? Satu, beda keyakinan dan agama, murtad. Yang kedua, membunuh warisun. Isin waris bapaknya dipateni maka batal. Nah kita membunuh Allah, merusak Allah, batal, nggak jadi ahli waris lagi.
Nah, namun melengkapi muroja ini, kalau saya dapat warisan itu hasil usaha saya bukan? Bukan ya. Durian runtuh ya. Surga itu durian runtuh buat para hamba. Karena amal kita nggak mungkin bisa membeli surga. Walaupun soleh terus. Soleh terus, hanya tukang sate. Karena masalah sudah orang bid'ah. Oh iya, karena kan hukum dasar manusia anak Adam ini berdosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak bani Adam tukang gawe kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertakwa. Kan hadisnya begitu. Nah, kita berlanjut ke 65. Pegang ya pengertian kenapa surga diwariskan ya. Bahwa warisan itu bukan transaksi. Yang kita terima dari warisan orang tua kita bukan tabungan kita, bukan jerih payah kita. Durian runtuh bi, udah pugu-pugu di sawah, kulit lemah, kulit mobil. Tapi kita nggak dapat ahli waris boleh ya? Sudah otomatis anaknya wong tua. Yang jadi masalah seperti itulah kita menerima surga. Tidak ada kepantasannya kita menerima surga. Itu memurni bebagian Allah. Karena alat kita untuk menukar nggak ada, amalan kita nggak akan bisa ditukar dengan surga. Itu pengertian mewaris. Gina par hari nasihati wong, gina ceramah. Iya. Kita berlanjut ke ayat 65 ayat 6. Iya, mungkin betul. Rabbus samawati. Ya 65 Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Ini lanjutan dari atasnya ya. Oh, jadi Nabi ini pindah judul sebenarnya. Nabi merasa interval tingkat keseringan kunjungan malaikat Jibril terlalu panjang, kesuwen, kadang kangen karena mahabbah, kadang sangat butuh karena situasi membutuhkan respon, dan Nabi kalau ngomong tidak pakai hawa nafsu, selalu berdasarkan wahyu. Kuncinya harus ada kunjungan malaikat Jibril. Seperti dalam kasus Nabi harus menjawab terkait dengan yang surat Kahfi. Ditunggu, masyarakat sudah mulai mendesak. Jawab Nabi menggugah, tukang bocoran durung. Demikian akhirnya malaikat Jibril datang. Maka kata Nabi Muhammad, "Bril suwi teman sini. Lanya primene Kang Rasul, saya datang dan saya tidak datang di tangan kekuasaan Allah. Ditutup wa maka rabbuka ngasian." Terus Rasulullah, hai Nabi Muhammad, kalau saya lama nggak datang, jangan seudon menganggap Allah lupakan saya, enggak. Wa maka rabbuka nasiyan. Nggak mungkinlah Tuhan melupakan kamu. Tidak mungkin Allah juga melupakan bapak-bapak, melupakan ibu-ibu, karena Allah itu Rabbun. Nah maka para hali bisa nafas. Itu karena bukti Allah tidak melupakan para hali. Para hali kalian melupakan Allah. Insya Allah tidak. Ya artinya begitu tuh. Siapa sih Allah itu? Nah kita masuk. Allah adalah Rabbus samawati wal ard, yang memelihara langit dan bumi, wa ma bainahuma, juga
segala hal di antara langit dan bumi. Fa'budhu, ayo jadilah budak Allah. Jadikan Allah satu-satunya majikan kita. Ustadz, saya pengen berkhidmat pada rakyat, sehingga majikan saya adalah rakyat. Ditulis di kaosnya, tuanku rakyat. Yang saya tahu tuanku Imam Bonjol. Udah lihat kaosnya Pak? Terus belum? Jangan, nantinya jatuhnya berdebat. Sama dengan suara rakyat, suara Tuhan. Iya kan? Nggak bohong. Suara Tuhan itu tidak pernah terganti. Tapi Ustaz, ada ridho Allah, ridho walidain. Enggak, bukan berarti ridho Allah tuh apple to apple sama dengan equal dengan ridho orang tua. Penuhi ridho orang tua supaya dapat ridho Allah. Wa ma bainuma fa'budhu, jadilah budak Allah, jadilah hamba yang mau disuruh-suruh Allah. Dan karenanya hanya ada satu majikan, satu tuan, satu yang kita harapkan perintah dan larangannya, yaitu Allah. Fastabir li'ibadatihi, dan terus karena sebagai budak konsisten menyembah kepada Allah. Kalau tidak konsisten, timbul nanti dua Tuhan. Ya, kalau tidak konsisten, karena ada hawa nafsu. Hal ta'lamu lahu samiyan, kamu tidak tahu. Nah, halnya di sini mau dibuat istifham apa mau dibuat takkid? Kalau istifham jadi apakah kamu tahu? Lahu samiyan, di situ apa di terjemah depan? Diartikan istifham. Kalau diartikan istifham, apakah samiannya jadi apa sih itu? Apakah kamu punya agen yang sama dengan Allah? Nah, itu kalau diistifhamkan. Bisa juga hal litakid, maka diartikan aiqad, berarti sungguh. Maka menjadi hal ta'lamu lahu samiyan, kamu sungguh kamu tahu hanya dia yang bisa dinamai dengan Rabbun tadi. Jadi berbeda. Jadi hal bisa artinya dua, bisa lil istifham, question sentence, bisa juga litakid, untuk memperkuat. Berarti kalau litakid artinya bukan apakah, tapi sungguh. Kalau terjemah depannya apakah, apakah kamu punya selain Allah yang punya kemampuan sama? Punya enggak? Iya, kamu tahu enggak ada di luar sana selain Allah? Ada. Mungkin enggak ada, tapi nyatanya dijadikan panutan. Mungkin enggak ada, tapi dijadikan panutan. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, Pak, kalau saya gagal hukumannya apa ya?
Rupanya ada satu challenge tentang kenapa orang bertanya apa resiko kalau gagal. Ada dua, bisa bertanya karena pengen mantap menghadapi resiko terburuk, atau yang kedua dia tahu resiko itu berat maka dia nggak siap menghadap. Nah, orang-orang Mekah Quraisy juga seiring waktu setelah dijelaskan tentang kiamat, ada hidup setelah mati, wong urip iku rese urip-uripe, tapi urip kemudian dimatikan, dibangkitkan, bertanya lagi, mula-mula cuma bertanya, emang bener tak kiamat itu ada? Kemudian bertanya, masuk iya sih seringe makanan, makanan dan sebagainya, sampai akhirnya bertanya, terus lalu kita nih mati cara ngeripakannya mani prime. Berbagai pertanyaan itu sebetulnya adalah satu poin, dia tahu bahwa kiamat itu pasti terjadi, tapi ada yang ngeles, menghindar, tidak realistis. Nah, maka dilukiskan oleh Allah, wa yaqulul insan, sampai kapanpun yaqulu, selalu akan diskusi, selalu akan banyak omong. Siapa insan? Manusia manapun, dulu, nanti, sekarang. Aida ma mitu, lamun tak kita mati ke, berarti kan sadar satu saat akan mati. La saufa ukhraju hayyan, bagaimana metode menghidupkannya lagi? Caranya gimana? Mau tahu apa saking gugupnya menghadapi resiko setelah kematian? Nah, padahal terlalu mudah ngejawabnya itu. Maka dijawab oleh Allah, awala yadkurul insan, emang gimana sih? Awala, apakah tidak? Yadkuru, karena present menjadi belum kan? Awala yadkuru, apakah belum tahu? Al insan, siapapun manusia, anna khalaqnahu min qabl, bahwa seluruh manusia kamilah yang menciptakan sedurunge. Dulu kita diciptakan dari apa? Kita, saya. Makanan, Air mani, sari pati pangan. Berarti kan bukan dari tulang saya kan? Bukan dari mata saya. Saya kasih Pak Rusdi rongsokan, rongsokan pit sepeda. Beberapa disebutnya apa itu? Iya, disebutnya apa? Ban spare part. Beberapa spare part. Nah, Rusdi akhirnya merangkai berdasarkan jejak spare part. Nah, saya Pak Rusdi diciptakan Allah pakai jejak spare partnya dari nothing kan. Kalau saya mati pakai jejaknya, mungkin tinggal tulang. Mau dihidupkan lagi Allah lebih mudah kali. Menghidupkan lagi orang sudah mati kan ada jejak spare partnya. Ya kan? Daripada awal mula menciptakan, tidak dari jejak spare part, karena dimulai dari nothing. Sing berbahaya pertanyaan Allah punya. Nah, saya mesti tanya kajian bicara ngedandani pil. Walam yaku syai'an, kan waktu kita diciptakan Allah, walam yaku syai'an, belum ada apapun. Ya, bukan jejak apapun. Sperma ayah kita bukan asal muasal kita. Sperma ibu kita bukan asal muasal kita.
dicampur barulah menjadi cerita asal muasal kita yang disebut dengan amsaj ya. Amsaj ya. Wa khalaqnakum min nutfatin amsajin al insan hal ata alal insan. Terus pasti kebiasaan salah juz amma itu ya. Iya benar. Hal ata alal insan. Nah, terus hinum minad dahar. Terus kalau nggak kebiasaan surat ada dua kemungkinan deh bapak-bapak ibu. Pertama, membiasakan diri sholatnya baca juz amma. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau tidak juz amma langsung juz 8. Karena surat tadi di juz 9. Kan bisa aja kan. Saya pengennya juz 30 dengan juz 8. Berani rahasia apa ya? Seriusan? Serius belum hafal juz amma? Banyak yang belum hafal. Coba Bunjun mana ya? Bunjun juz amma, hafalkan juz amma. Ngomong juz amma aja gak mampu. Hafalkan juz amma. Udah hafal tuh? Hafal. Alhamdulillah sudah hafal juz amma. Kan saya nggak minta surat-surat juz amma. Menghafalkan ucapan juz amma. Ngomong juz amma doang. Iya benar. Alhamdulillah Bunjun sudah mampu menghafal kata juz amma. Alhamdulillah. Juz 28 Bunjun hafal nggak? Juz 28. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah Bunjun paling cepat. Paling cepat. Ya itulah. Saya kan nyuruh dalamnya, nyuruh nggak ngapal nama juznya doang. Itu udah modal. Itu hikmah orang sehat kayak Bunjun. Kapan ngapal di sini pun nih? Gak usah. Fa rabbika, dan demi Allah, hai Muhammad, demi Tuhan Allah. Waktu kita mengaji Asmaul Husna udah kita pahami ya bedanya Allah dan kapan bedanya Rabbul. Allah itu zat yang maha mengagumkan dan wow. Sementara Rabbun adalah zat yang bertanggung jawab kita tumbuh berkembang. Aneh saja kita tidak merasa berketergantungan pada Allah, karena cuma Allah yang Rabbun, yang lain tidak. Jadi dalam semua aspek, sampai minta uang hanya boleh pada Allah kalau pengen kita punya harga diri. Karena kalau kita minta uang pada manusia, maka kita direndahkan karena derajatnya sama manusia. Tapi kalau minta uang pada Allah, orang berisik. Kenapa? Allah Rabbun, memelihara, berarti termasuk yang dipelihara Allah kepada diri kita adalah harga diri kita. Sementara teman, saudara, bahkan orang tua mungkin malah menjatuhkan harga diri kita. Cuma Allah yang Rabbun. Nah, maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad, fa rabbika, demi Allah yang sebegitunya, sampai harga diri, legasi, kehormatan kita dipelihara.
Saking Allah itu sayang ke kita, melihara kita, dikasih tuntunan cara mencari nafkah. Enda harus ketemu nih berarti nafkah. Maka dengan bersumpah seperti itu Allah mengatakan, awasir lana surunnahu, mereka semua siapapun akan kami paksa kumpulkan. Mahsyar akan kami kumpul paksakan. Oh, yang benar itu. Ya, akan kami kumpul paksakan. Ada dengan cara diseret, pokoknya dipaksa. Yang lagi pura-pura pengen ketemu orang tuanya dijemput paksa ke Makassar. Itu maksud Menteri Pertanian. Yang pura-pura sakit dijemput di Papua. Semua jenis-jenis jemput paksa di Padang karena takut ke KPK. Dan nanti setelah kiamat kita takut masuk neraka, baru sadar. Maka dan sembunyi apapun cara, tapi Allah maha memaksa untuk dikumpul paksa. Tempat berkumpul paksa itu disebut mahsyar. Ya, maka jangan ngasih anak dengan nama hasyar, mahsyar, tukang maksud. Serius aja. Padang mahsyar. Allah menggunakan lanahsyurannahum, akan kami kumpulkan paksa mereka, termasuk wasyayatinu, setan-setan, dalam satu area yang sama. Baru diketahui, ay dari Mesir milu ya, kenal kita dengan setan. Ada yang dari wujud manusia. Paham gak ini artinya ini? Antara korban dan inisiator berkumpul. Inisiatornya siapa? Setan. Nanti kan korbannya juga mengaku saya mah follower doang. Dikumpul paksa dalam satu kawasan. Bahkan, nah ini yang rumit nih, tafsir ini. Ini kan memang ini haula ya, haula Busak bebeknya. inna apa itu kalimatnya itu, lanah Suranahum udah summa sekarang, udah summa mal gelap kacamata hebat amat negeri ya, naik pangkat saking orang ketemu busak Wajah kita mah busak bebek. summa lanah durun lakum, terus Nahum. saya di sini yang Aula jahannam. begitu dikumpulkan paksa di padang mahsyar, summa secara bertahap orang harus menghadapi haula. Summa berarti waktunya panjang, 50.000 tahun, sampai orang terakhirnya siapa? Nggak mungkin para Khalil. Saya prediksi para Khalil ini di generasi awal yang masuk surga. Apalagi yang lain, pada Raja Dipitan ini dia paling lebih Dipitan mana? Bukan kebesaran Allah. Iya, kasih sayang Allah. Bismillah. Total sampai orang terakhir, namanya Khalil juga terdidik. Itu butuh waktu 50.000 tahun. Nunggu itu
Nunggu Ustaz. Menunggu di padang mahsyar. Ada yang nyogok Nabi minta syafaat ke Nabi Adam. Kata Adam, lah itu merebisik. Nabi yang lain nyerah, Nabi yang lain nyerah, sampai Aisyah nyerah. Kabeh menunjuk hidung ke satu orang. Oh, lah kemana? Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad akroh syafaat. Kurnianya banyak. Saking pada masa itu bagi calon ahli neraka sudah siksaan. Bagi calon ahli surga wis penasaran. Lalangan wis kudu bagi surga apa di muka mengkudu jekel tak. Maka butuh syafaat. Nah, hafalan ibu-ibu bisa mengantarkan hafalan. Hafalnya apa bunjutnya? Hafalan saya kan di hafalan Quran. Hafalan ibu-ibu hafal apa bunjutnya? Pancasila hafal. Pancasila mah nggak bisa buat masuk surga. Yang bisa membawa ke surga itu hafalan Quran. Yang bisa bawa ke surga. Ustaz, macam baik. Mau menghafal juga banyak sendiri. Enggak, saya menyampaikan kabar gembira untuk kita semuanya. Alhamdulillah, apa itu? Allah mentakdirkan kita ini menjadi umat Muhammad. Kita akan mendapat syafaat nanti Ustaz, ya kira kalau kita dapat syafaat. Bagus. Jadi bagus ini bagus. Cuma begini Pak Jurusti. Iya. Yang butuh syafaat bukan hanya umat setelah Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Nuh butuh syafaat. Mintanya ke Nabi Muhammad. Iya. Jadi Pak Haji Rusdi akan sikat-sikutan berebut dengan umat Nabi Idris, umat Nabi Muhammad. Mereka badannya lebih akwam, bodi gede, rebutan sikutan. Gimana rencana cara rebutan syafaatnya Pak Rusdi? Gimana caranya? Apa memperbanyak sholawat? Sebab Ustaz, nabi-nabi sebelumnya berlepas tangan. Iya. Ketika diminta, nah, mereka kan butuh syafaat. itu kesana minta, kesana. Jadi kira-kira pakai alat apa supaya dapat syafaat? Coba Iya. memperbanyak sholawat. Nah, kasihan amat umat Nabi Idris sebelum sholawatan. Iya. Dah saya kasih tahu, memperbanyak hafalan Quran. Oh iya. Karena mereka akan datang dengan hafalan kitab suci. Kasihan kalau selawat fair dong, kasihan umat Nabi aja prime. Bukan membaca Quran, Ustaz. Lah iya Banyak baca Quran, bukan banyak hafal. Yang memberi syafaat itu apabila kita menjadikan Al-Quran sahabat. Ya, berarti dibaca. Nah, sahabat yang paling tinggi nilainya yang memahami Al-Quran. Tapi kan kita butuh waktu 30 tahun kan di sini. Nah, setidaknya sudah pada tahsin kan. Yang belum hafal juz amma. Kan udah pada tahsin. Bunjul baru hafal juz amma. Sama juz 28. Hafal mengucapkan nama juz. Nah, bapak-bapak ibu-ibu butuh 50.000 tahun. Sumalanu dironahum, sudah dikumpulkan paksa maka dihadirkan. Lah udah berkumpul kok dihadirkan, maksudnya apa itu? Sama aja lah, kadang-kadang ada acara, mohon izin saya perkenalkan, itu yang paling kanan Ibu Doktor Haja Doktor Imam. Padahal kumpul. Silakan Ibu berdiri. Ini Ibu Doktor Imam. Begitu juga di padang mahsyar. Mari kita lihat yang akan naik panggung ini adalah Rohali nomor 13 miliar calon ahli surga kapling ini. Dia hadirkan. Itu lanuh diron
Nah, lah tegur para halim ahli surga. Lagi kita hadirkan roh halim mana? Nomor 12.800 miliar. Kan jumlah penduduk. Ahli neraka. Apa yang bisa kita sembunyikan sekarang doang? Kita pura-pura ibadah, lalu kita merasa sombong, yang lain belum juga ibadah. Di sini doang, di sana nggak bisa. Semua akan dibantu dengan layar, divisualkan. Nah, yang menjadi masalah adalah setelah diperkenalkan, ya, kan ada semacam stage ya. Kita sambut Hajah Aslihah, kapling 98. Disebutin kapling ya. Lantai ya? Oh, lantai. Lantai. Tingkat 98 surga. Beserta suami dan anak-anaknya. Lengkap ya, orang ini menderekkan mau. Maka Bu Aslihah dan para halim itu ada di suatu posisi di sini. Haula. Haula itu apa itu? Di sekitar. Berarti bukan di tempat lain kan? Nah, itu dulu ya. Berarti bukan di tempat lain. Haula. Semua bapak-bapak, ibu-ibu menyaksikan neraka. Menyaksikan Neraka. Nabi Muhammad sekalipun. Itu maksudnya haula. Semua menyaksikan neraka. Semua. Termasuk para yang ahli surga itu. Bu Aslihah yang ahli surga itu. Itulah haula. Pegang dulu ya. Haula jahannama jisiyan, tersungkur, bersujud, bertekuk lutut, walaupun di ahli surga. Apa kita nyebutnya shock, kena mental. Jisiyan itu dengkuli copot. Konsep dasar jisiyan itu begini nih. Saya numpuk waktu yang bunder-bunder gede, apa namanya itu? Batu apa namanya? Yang untuk pondasi namanya apa? batu gunung, batu kali itu. Batu kali singkuh gede, batu kali ya. Saya tumpuk, bertumpuk, itu jisian. Maka yang tertumpuk di bawah tahanan nggak bisa bergerak kan? Ya. Padahal karena lutut kita lemes lihat neraka itu. Pernah nggak ngegebek tabrakan? Saya ngerem mobil saya, harap ngegas keluar bisa, kayak copot dengkul kita. Itu namanya jisian, apa namanya itu? Shock ya? Shock. Pakai sin ya? Ya shock. Berarti sin, shock ya? Shock. Ustaz, kalau begitu Ustaz, begitu hebatnya kegetaran kita di mahsyar nanti. Nggak pahami dulu geografisnya ya, landscape-nya pahami dulu. Neraka di mana berarti? Bukan di tempat lain, di sekitar itu. Pahami dulu ya. Nabi Muhammad pun menurut riwayat ini itu menyaksikan neraka. Nah, kita pegang dulu nih. Jika kan masuk ke semua. Dan waridnya mana waridnya? Saya mau bantu lompat dulu ke 71 supaya nggak hilang. Wa in minkum, ini sambungan yang tadi di papan tulis ya, yang haula ya. Wa in minkum illa wariduha, tak ada satupun dari kamu kecuali harus melintasinya. Nyanya kemana?
Gimana sih? Neraka kok dilintasi? Batasnya Tapi ini maaf ini kan. Kita mengkaji doang kan. Anggaplah neraka begini. Mendatanginya. Ada dua teori wariduha itu. Sini waridun ya. Bisa melalui break jembatan. Kita sebut dengan as-sirat. Tapi bisa juga memang melintasi, menginjak neraka. Dan para ahli nggak panas kakinya padahal api. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Jadi ahli surga itu hebat. Injak neraka aja nggak panas. Dasar nggak gambaran wariduha. Nabi Ibrahim kok bohong. tidak. Berarti pada waktu Nabi Ibrahim dibakar itu sudah ada tanda-tanda di surga. Tandanya api nggak ngebakar. Panas. Jadi ada dua teori pelintas. Pertama melintasi dengan alat, namanya jembatan. Kita nyebutnya as-sirat. Yang kedua melintasi dengan cara memasuki kawasan itu. Tapi bukan kawasan kita kan melintasi. Kita makan di sebelahnya surga. Tapi masuk nggak ke neraka? Tidak. Masuk. Kalau nggak pakai alat mah. Tapi ahli surga tidak merasakan siksa neraka. Melintasi bukan masuk. Kan ini waridun. Nggak, ini menceritakan kalau di tafsirnya hebat para ahli. Memang dasarnya ahli surga ya. Masuk neraka tidak terasa siksa neraka. Paham itu. Neraka itu azab bukan? Mungkin nggak ada ahli surga diazab di dunia. Nggak mungkin. Ya, berarti logikanya belum turun. Nabi Ibrahim dibakar, nyatanya tidak terbakar. Kalau kita pakai teori yang tadi kita bicarakan, sesungguhnya pada waktu Nabi Ibrahim dibakar, dia sudah ahli surga. Tahu dari mana buktinya? Nggak terbakar. Mau tahu bukti nantinya? Nanti dia masuk neraka tidak akan terbakar. Iya, ini kan bocoran dari Allah bahwa kita ini harus melintasi neraka tapi nggak merasakan pengaruh dampak neraka. Karena kita ahli surga. Neraka itu azab bukan? Azab. Bagi ahli neraka. Iya, bagi ahli neraka. Nah, pinter bagi ahli neraka. Bagi ahli surga nggak punya, nggak ngaruh. Iya, bukan. Mungkin nggak di dunia kita mencicipi neraka. Nggak, kalau kita ahli surga ini. Sebetulnya kalau kita tahu wujud kehidupan kita di surga neraka, kalau kita dari surga nggak mungkin kita mencicipi azab di dunia. Dan Nabi Ibrahim, kalau kita tahu ujung kehidupan kita di surga, kan kita nggak tahu. Paham ini? Maksudnya itu. Kan waktu Nabi Ibrahim dibakar kan kita nggak bicara nanti ujungnya itu, kan enggak. Ini maka kita mendiskusikan utuh kan? Seperti kita kan nggak tahu ujung kita. Andai saja kita mau tahu bahwa kita itu ahli neraka tuh nggak lihat banyak azab nggak kita sekarang, gampang aja deh. Sakit tuh azab enggak? Masa azab? Lah saya kemarin sakit, saya tahu saya diazab karena saya banyak dosa. Maka orang terbaik yang berdosa adalah bertobat. Kenapa? Karena saya pengen jadi ahli surga. Yang pada saat warid melintasi, ini pakai teori yang bukan alat ya, melintasi ya, ngedek ya. Nah sekarang kecepatan melintasi. Ya kan piraku Nabi Muhammad suwen-suwen ngedek neraka.
Maka cara melintas dan alat melintas yang membedakan amalan kita. Nabi mau bakal kan merangkak. Karena Anda masuk surga dengan cara merangkak. Walaupun api neraka itu tidak panas, melihat neraka itu enak. Nah, sementara para wali merayap ke surganya, melintasi neraka. Nggak panas, insya Allah nggak panas. Tapi enak nggak ngeliat visualnya. Berayap ikut. Tapi Nabi sekelipat cahaya. Pernah kan kita kaji kan? Itu pakai teori tanpa alat. Sekarang pakai teori pakai alat. Maka semua akan melintasi di atas neraka. Di bawahnya neraka pada satu jembatan jalan yang kita sebut as-sirat. Jalannya ambil, lebar, aneh pada berjatuhan. Jadi yang menceritakan seperti rambut di belah 7 salah ya? Apa ya, LDC? Apa LDC itu? Lebay.com. Sirat itu artinya ambut dan lebar. Aneh saja pada jatuh. Karena yang menentukan jatuh atau tidak jatuh akhirnya sampai ke surga, cara menggunakan jembatan. Lamun naik ke berikir aja jembatan bokek. Nah, jembatan bokek ambut dan sangat ambut. Nyebrangnya lagi berani tak kecemplung tol. Jalannya lebar aja, lebar. Pak Haji Rusdi bawa semua istrinya bergandengan, nggak akan jatuh. Tapi jatuh juga. Tapi kok ada yang jatuh ke neraka di jembatan? Iya, itu yang Berarti yang salah jalannya, jembatannya, atau cara menggunakan jembatan? Cara waktu hidup di dunianya sudah dikasih alat yang baik, Quran nggak dipakai. Ini kalau Menteri Hadi tahu ada orang jatuh dari jembatan as-sirat, kan dipikir wah perlu perbaikan jembatan nih, maka masuk PSN, proyek strategis mending neraka barang, proyek strategis neraka kan PSN itu nasional. Tidak ada yang salah dengan jembatan itu. Jembatan itu sangat lebar, tapi siapapun yang gagal melintasi jembatan itu, maka haulah, nah, kembali ke atas. Haulah berarti di bawah ada api neraka. Itu nggak nginjek tuh berarti itu. Nah, sudah begitu ada yang sekelepat lewat di jembatan. Anything like a snake. Kayak senile keong lambat Pak. Berarti kepanggang atau melihat visual. Ayo sekali lagi, Melihat visual. kepanggang tapi nggak ngaruh ahli surga peperangannya. Tapi kan visualnya menyiksa. Berapa tahun? Satu hukbun 300 juta tahun. Ada yang teori 100 juta tahun, ada yang teori 70 tahun, mau 70, mau 100, mau 300 kali satuan satu hari neraka 1000 datang. Di total 900 juta sebab ya. Hidup kita di dunia ini berapa tahun ya? Ustaz, saya ini kepingin tahu lagi Ustaz. Kalau begitulah kondisi kita nanti di akhirat, tentu sudah kita lalui juga ini di alam kubur. Apa begitu Ustaz? Alam kubur mah tryout ke neraka dan ke surga. Jadi orang-orang yang nasibnya baik seperti di akhirat itu, di mana dia nggak merasakan panas api, nggak merasakan neraka itu azabnya. Nah, azab.
kita dalam kubur tuh tentu akan begitu juga kan ya Ustaz? Ya, jadi itu alam menunggu. Yang ahli neraka latihan menghadapi neraka. Melihat visual. Udah tersiksa, ya disiksa dengan visual. Bagus tadi di situ. Kita tidak bisa menghindari neraka, tapi bukan sebagai azab. Maka tidak terbakar, tidak panas, tapi ada siksa lain. Seberapa cepat kita melintasi, namanya waridu. Nah, yang jadi informasi terbaiknya kalau lewat jembatan, namanya asirat, lewat jalan namanya asirat. Informasinya tidak ada kendala teknis pada jembatan itu. Andai kata ada yang jatuh, yang salah pengguna jembatan itu. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada yang salah dengan Quran ini. Tapi kata Nabi Muhammad, laka hujjatun, bisa jadi hujjat. Al-Quran itu bisa jadi azabun azab. Kan Nabi ngomong gitu, laka hujjatun walaka azabun. Bisa jadi Al-Quran itu hujjat yang akan menolong kita masuk surga, tapi bisa jadi petaka. Padahal Al-Qurannya sudah sangat-sangat recommended dari Allah. Maka hati-hati, tidak ada yang salah dengan agama kita, yang salah cara mengamalkan. Nike. Enggak, saya mau pinjam dulu yang barit mana barit tadi. Tadi pinjam ayat 71. Ustaz pinjam ayat 71 tadi. Kana ala rabbika mekonon iku. Yang tadi saya terangkan, mudah-mudahan tidak meleset, adalah hatman. Ya. Hatman Paris Mendi kan ya. Hatman, ketentuan makdian yang sudah diputuskan. Mau nawar nggak bisa. Jadi keputusan Allah adalah selamat bapak-bapak, ibu-ibu di dunia ini dikasih persiapan menghadapi asirat. Dijamin asiratnya lebar, aman untuk melintas menuju surga. Orang gila aja kalau sampai jatuh ke neraka, karena ambruk ya. Dan latihannya di dunia namanya sirotol mustaqim. 17 kali sehari kita berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Di dunia ini sama jalan yang lebar, sehingga ada yang mampunya di Quran baca doang sampai mati bisa masuk surga. Mampu di semua. Yang mampunya cuma mengucap nama juz 28, mampunya segitu masuk surga. Lebar banget. Yang tidak bisa menggunakan jembatan itu pura-pura tidak mampu, pura-pura kaur, pura-pura sibuk, pura-pura udah di duit, terus semuanya pakai pura-pura. Nah, kita kembali lagi ke ayat lanjutannya, yaitu summa, ayat yang 69. Summa lanazi'anna. Tadi kita berkumpul ya antara korban dengan inisiator. Ada ini korban dalam pengertian negatif dan positif ya. Ada korban kejahatan, ahli neraka. Ada korban kebaikan, korban kiai, ahli surga. Ahli surga bukan korban ya. Ya kan bahasa Indonesia doang yang jelek, korban itu jelek. Korban dalam pengertian bahasa Indonesia kan the victim. Iya kan? Nenek itu menyeberang, ketabrak motor, the victim. Tapi korban dalam Indonesia itu kan sebab dampak dari suatu aksi. Aksinya pembaik, pengajian, maka korban yang akan masuk ke surga. Namanya korban juga.
berkurban. Nah, kendati pun menyatu dalam satu kawasan, kami cabut. Para hari dicabut, Bu Asliah dicabut, min kulli syi'atin. Padahal tadinya itu kelompok dengan yang lain. Syiah itu artinya kelompok. Kelompok Muhammadiyah. Jangan kaget loh, ada yang nanti dicabut dari kelompok kita masuk neraka. Padahal satu persis, satu Muhammadiyah. Lah lamun ting-ting bating, rabi kita dicabut. Kan kelompok saya, kelompok rumah tangga saya. Maka jangan punya istri satu. Pak Aris, khawatir dicabut. Iya kan ke mana kayak sedih Pak Aris. Lah satu aja nggak bisa memasukkan ke surga, apalagi banyak. Apalagi Dua bisa cek lagi Pak Rohani lah. Sokor baik. Wonge. Baru sekarang mancing surga. Kecuali kayak Rusdi, tapi terlambat. Menyadari umur 80, terlambat bengen. Ada lagu dia pun terlambat. Terlambat sudah. Ada. Lagu Roma. Pambes. Lagu Roma. Bid'ah baik. Lagu bid'ah mana kaisar bid'ah mana. Ya Allah, ting-ting batin jangan sampai syiat itu kelompok. Ada bendera Bani Hasan, Bani Ahmad, kumpulan besar Bani Muhammadiyah, persis NU, berarti Muhammadiyah persis NU. NU persis Muhammadiyah. Ada yang NU persis Muhammadiyah. Ada lagi yang MA Muhammadiyah Anyar. Dicabut, termasuk mungkin syiatum rumah tangga. Istri gagal dilindungi suaminya, anak gagal dilindungi orang tuanya. Di dunianya kan begitu. Nabi Nuh, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kiai Fulan anaknya jadi mekonon, naudzubillahi dari ayyuhum asyaddu 'ala rahman aitiyah, untuk membuktikan mana di antara orang itu yang paling asyaddu, dahsyat, aitian, pembangkangannya kepada Allah. Semalana lu alam, laju jangan banyak keluar-keluar membela diri, karena kami, kata Allah, alamu paling tahu mana billadina, orang-orang yang hum aula bihasiliyah, paling punya potensi siliyah. Wasilah, apa wasilah? Silaturahmi, silatnas. Silatnas kan silaturahmi nasional, kan siliyah, koneksinya, tersambungnya, hubungannya, relasinya untuk masuk neraka atau masuk surga. Nggak usah banyak argumentasi, Allah paling tahu. Jadi rupanya suaminya berontak, Allah itu istri saya yang paling tahu sholatnya. Kata Allah, menaksir kayak berbahasa, tertibu sih itu. Lagi sih megawe rabi rusak, lah ya baik. Garan gaji siji rabi. Ayo, pengen dimari Allah nanti apa sekarang? Itu kepada jurus di Allahnya. Para ahli beda lagi. Sohor dari rabi luru,
siji baru sanggup mempertahankan. Allah yang paling tahu siapa yang diam-diam silian wasilah sil mengkoneksikan dengan neraka atau surga. Tapi hebat nggak lihat tuh, semua orang baik akan berjuang mengadvokasi anggota keluarganya jangan sampai masuk neraka, tapi di waktu terlambat. Kalau mau ya ku angkusakum walikum nar siki ladu cengcong lawan Allah lah ganti. Tapi hebatnya suami dia sampai urusan neraka pasang badan. Hebat ya. Hebat waktu di dunia mungkin awan bengi gelati nafkah gitu. Suami soleh. Bukan ge. Enggak jarang sebut suami soleh. Papahku pahlawanku. Alhamdulillah belum mendidik papa. Bapak belum anak belum. Maka dulu pahlawan kan bapak. Wa in minkum tidak ada negatif. Minkum sebagian dari kalian. Oh, pakai kum ya, berarti seluruhnya siapapun. Illa waridwa harus pernah melintasi kawasan itu. Apa itu? Jahannam. Baik pakai tafsir ngedek-ngedek ataupun pakai tafsir melalui jembatan. Tapi jangan khawatir, sebagai ahli surga maka bukan azab neraka. Jangan khawatir. Kita bicara soal kecepatan waktu melintas sekarang, maka jangan delay dipanggil Allah. Dikon infak mengku memang infak juga lah, mengkuan itu nggak ada terlambat melintasi. Mengku maning mengku tobat nunggu pensiun mengku, pengajian nunggu pensiun mengku, akhirnya yang benar-benar mengku gering di Singapura.